Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajake kok wis do ngantuk iki. Wong diuli salam kok ora dijawab. Salam niku doa. Pramila jawab salam iku wajib. Sing nguluk salam sunnah. Ning kira-kira nak kula manggung ning panggung kok ora salam ya saru. Diwangsuli nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in washkuruhu syukran yakunu sababan limazidi fadli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para ustadz, ustadzah yang saya dengarkan dan yang saya tunggu semua fatwa-fatwanya dan semua mau'idhatul hasanahnya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat di Pelamongan Indah yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya muliakan. Dan yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muslihun Bapak Tri Sunanto. Yang saya hormati Ketua Takmir Al-Muslihun Bapak Haji Subhan, dan yang saya hormati Imam Masjid Al-Muslihun Bapak Ki Haji Nur Salim. Mohon izin Bapak Kiai. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Muslihun yang berbahagia. Dan yang saya hormati semua yang hadir, adik-adik, Kang Mas, Mbak Yu, dan yang lebih saya hormati lagi grup Rebana Nurul Huda yang luar biasa. Tepuk tangan ini. Oh, Nurul Iman ya, Nurul Iman. Keliru, Bu. Al insanu mahalul khata' wanis. Iya, urung tak apalno, Bu. Bayaninnya ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, hidayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menyambut dengan senang hati hadirnya bulan Rajab, peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini memperbanyak amal kita yang akan memperberat timbangan kita kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita sanjungkan manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua benar-benar tercatat oleh Rasulullah menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Sing boten kepengin dadi umatnya Nabi ngaco. Nabi Muhammad sallallahu semua
orang berharap diakui menjadi umatnya. Satu-satunya manusia yang diberikan hak untuk memberikan syafaat yaitu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan syafaatul utmah. Mudah-mudahan sekali lagi kita tercatat menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, Bu, niki dangu nopo sedelo kalau teng panggung? Pinten jam? Sampai subuh. Sampai subuh. Haiki. Wani piro jare? Wani piro? Kurang ngomong loh ya, Kang. Kula mboten ngomong loh ya. Nah, bagi loro jenengan amplope aku isine. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di antara nikmat yang paling utama itu ada 3. Yang pertama adalah nikmatul iman. Yang kedua adalah nikmatul Islam. Yang ketiga adalah nikmatus sihah. Jadi nikmat itu ada 3 yang utama, yang lainnya nikmat banyak. Yang pertama adalah nikmatul iman. Alhamdulillah kita diberikan nikmat Allah yang berupa iman. Apa yang dikatakan iman? Tasdiqum bil qalb wa israrum bil lisan wa amalum bil arkan. Yang namanya iman adalah diyakini dalam kalbu kita, terhucam dalam hati kita, wa israrum bil lisan antu'minu billah. Saya beriman kepada Allah. Wa amalum bil arkan, dan dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Apa diantaranya? Allah perintahkan kita untuk sholat, maka laksanakan sholat. Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa, sebentar lagi kita puasa, kita laksanakan ibadah puasa. Di antara lagi, Allah perintahkan kita untuk zakat, yang mampu untuk melaksanakan zakat maka kita laksanakan zakat. Haji manis tatona ilaihi sabila, bagi mereka yang sudah mampu. Itu iman. Yang kedua adalah Islam. Apa itu Islam? Kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat, dan Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang dikatakan Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laksanakan sholat, puasa, zakat, haji, itulah Islam. Yang berikutnya adalah nikmatus sihah. Nikmat sehat iku larang regane. Melarang apa mboten? Coba jenengan tili ini rumah sakit. Banyak orang yang sakit, mereka pengen hadir di masjid, tapi Allah berikan ujian, saat ini sedang sakit. Oleh karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, ada jamaah kita yang sakit. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya panjang lebar untuk menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj dengan membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah adalah 5 qiraatlah. Fatihah itu tergantung niatnya untuk apa. Kalau untuk memohon kepada Allah untuk berikan sehat, maka bacalah suratul Fatihah. Tergantung apa niatnya. Oleh karena itu mari kita berwasilah dengan berkah suratul Fatihah. Kita doakan jamaah kita yang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, segera diberikan kesehatan, sehingga bisa bersama-sama kita untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa la kulli natin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, pada malam hari ini seluruh umat Islam di belahan dunia, walaupun kita sebenarnya sudah kemarin tanggal 1 Sya'ban sudah masuk, hari tanggal berapa ini?
Tanggal 1 Rabu kemarin, Kamis Jumat, tanggal yang ketiga. Memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu tidak tiba-tiba di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Allah sebelumnya memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan agamanya, untuk menyampaikan bahwa yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Rasulullah menyampaikan kepada penduduk Mekah untuk menyembah hanya kepada Allah. Akan tetapi di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang menentang, banyak yang menolak. Bahkan pamannya Abu Lahab, Abu Jahal itu menjadi provokator untuk menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya setitik harapan agar dakwahnya ini diterima oleh orang Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke Taif. Teng pundi? Taif. Taif iki pundi? Halah, lor juar mriki. Dereng ngerti. Kulo piyambak dereng ngerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan ke Taif kira-kira itu 100 kilo untuk mendakwakan agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak naik kuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak naik onta. Sebaik-baiknya kendaraan waktu itu adalah kuda dan onta. Akan tetapi Rasulullah jalan ke Taif itu jalan kaki. Jalan 100 kilo pulang lebih. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok jalan ke Taif itu kok pakai kendaraan onta atau kuda, maka akan dicurigai oleh orang-orang Arab bahwa Muhammad akan melarikan diri. Maka Rasulullah jalan kaki menuju Taif. Ini sebelum peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampainya Taif, ya jujuk aja, sampainya Taif, Rasulullah itu punya harapan agar dakwahnya diterima oleh penduduk Taif. Akan tetapi ternyata di Taif Rasulullah pun ditolak mentah-mentah. Bahkan Rasulullah dilempari batu, dilempari tai onta, dilempari dengan kayu sampai kakinya berdarah-darah. Beda dengan hari ini kita ke Masjid Muslihun yang luar biasa megahnya ini, insya Allah tanpa halangan, tanpa rintangan. Pertanyaannya, masjidnya sepi apa rame? Saya sudah rame, ustaz kok Pak Khairuddin tadi. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini karena Pak Khairuddin. Pak Khairuddin ini teman saya di Uni Sola, sering ngobrol dengan saya. Terima kasih Pak Khairuddin. Nah, jadi Rasulullah ditolak. Rasulullah dilempari batu, dilempari tai onta, dilempari kayu sampai kakinya berdarah-darah. Malaikat Jibril itu bilang, andaikan wahai Rasulullah darahmu sampai tetes di bumi, maka akan kuhancurkan penduduk Taif dengan jabal, dengan gunung itu akan seangkat, saya lemparkan di kota Taif. Andaikan darahnya menetes di tanah, Rasulullah dengan cepat mengelapi. Mengelapi bahasa Indonesia apa Pak? Mengelapi ya, mengelapi. Ngusapi lah, mengusap darahnya agar tidak netes di tanah. Kalau sampai tetes di tanah,
khawatir Rasulullah malaikat Jibril ngambil gunung dilemparkan penduduk Taif. Wassalam. Lemparkan gunung Merapi meletus saja bingung ke orang kan, apalagi gunung itu dilempar ke penduduk Taif. Rasulullah segera cepat untuk mengelap darahnya agar tidak menetes di bumi. Coba bayang kira-kira Pak Khairuddin apa Mustain darah itu rasanya netes tak usak-usak noneng bumi, tak usak-usak noneng pasir, biar segera malaikat Jibril ngangkat gunung dilemparkan ke kota Taif. Karena Rasulullah memang diciptakan oleh Allah orang yang pemaaf. Jibril wae gemes. Jibril wae gemes, lihat sikapnya, lihat perlakuannya penduduk Taif. Akhirnya Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Rasulullah sembunyi di balik bukit. Kalau bahasanya orang Pelamongan Indah ya, curhat sama Allah. Curhat sama Allah. Ya Allah, hari ini aku dihinakan oleh manusia. Saya lemah ya Allah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Hari ini saya dihinakan di mata manusia. Rintihan suara Rasulullah ini didengarkan oleh Malakul Jabal. Sinten? Malakul Jabal. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu ada yang jaga, Bu. Namanya Malakul Jabal. Mbah Marijan ning Jogja. Ngerti ya Kang sampeyan. Putune niki. Putune. Nah, malaikat Jabal itu menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, di kota Mekah ini ada 2 gunung yang besar-besar. Perintahkan kepada saya gunung mana yang engkau pilih agar gunung itu saya cabut dan saya lemparkan ke penduduk Taif agar penduduk Taif itu binasa. Kira-kira nak sing ditawani meneh ki Mustain apa Pak Khairuddin, ndang cepet. Jauh suwe-suwe. Bendang bar kabeh mati kabeh. Ning sing ditawani ku Rasulullah beda dengan kita, beda dengan panjenengan sama. Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, kumohon kepadamu wahai Allah agar engkau turunkan keturunan dari mereka, dari tulang-tulang rusuk mereka, dzurriyyah yang kelak akan mengagungkan namamu, yang kelak akan menyembah kepadamu wahai Allah. Coba andaikan Rasulullah mengizinkan agar Malakul Jabal itu mengangkat gunung, kira-kira Islam teko Pelamongan apa boten? Sampai Pelamongan apa Anda? Kira-kira malam hari no peringatan Isra Mi'raj napa mboten? Tidak ada. Karena penduduk Taif sudah binasa. Kira-kira keturunan Nabi Adam hilang. Tidak akan yang menyembah Allah. Tetapi karena Rasulullah, maka hari ini kita beriman kepada Allah. Karena Rasulullah, hari ini kita menyembah Allah. Karena Rasulullah, hari ini kita sholat 5 waktu. Jadi Rasulullah berdoa agar kelak turun dari sulbi, dari tulang rusuk penduduk Taif. Akhirnya turun dzurriyyah keturunan-keturunan. Hari ini 100% penduduk Taif beragama Islam. Alhamdulillah Islam sampai ke Pelamongan Indah. Amin Allahumma amin. Setelah itu Rasulullah kembali ke Mekah. Singkat cerita, pulang ke Mekah. Inilah awal Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengalami namanya Amul Husni, tahun
kesedihan, tahun berduka cita karena ditinggalkan sang istri tercinta yaitu Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kedua inilah yang selama hidupnya Rasulullah yang membantu, memotivasi, mensupport, bahkan yang mendanai dakwahnya Rasulullah itu adalah istrinya Khadijah. Dan pamannya yang selalu membela perjuangan Rasulullah, siapa yang melukai Rasulullah? Dadanya. Abu Thalib lah yang terdepan untuk melindungi Rasulullah. Penduduk Mekah itu segan dengan Abu Thalib. Tetapi Abu Thalib sampai meninggal tidak beriman kepada Allah. Sampai Rasulullah itu ketika Abu Thalib ini sakaratul maut, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat syahadat agar menjadi hujjah bagiku untuk memohonkan ampunmu kepada Allah. Rasulullah ditegur oleh Allah yang memberikan hidayah, yang memberikan iman di dalam hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai meninggal Abu Thalib kondisinya kafir. Dan setelah itu Rasulullah singkat cerita diisrokan dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diperjalankan, namanya Isra itu adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Rasulullah sebelum melaksanakan itu, Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Rasulullah dibawa dan dibelah dadanya, dibersihkan dadanya, isi dadanya, hatinya, seluruh yang ada di dalam organnya Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril dan Mikail menggunakan air zam-zam. Apakah hatinya Rasulullah itu kotor? Apakah hatinya Rasulullah itu kurang bersih sehingga dibersihkan? Tidak. Maka di dalam agama kita sebelum melaksanakan sholat diperintahkan untuk melaksanakan toharoh, yaitu wudhu, untuk membersihkan fisik kita, membersihkan rohani kita sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi Rasulullah itu dibersihkan. Hati kita ini, penyakit hati yang di dalam diri kita ini banyak. Jangan apa mboten? Penyakit hati itu iri. Tanggane tuku mobil mumet sirai. Jangan apa mboten? Ono sing pingsan sekalian. Mergo tanggane tuku kulkas. Kulkas bu, ora mobil bu. Kulkas wis semaput apa meneh mobil. Klepek-klepek. Iku karena mikire tekan dindi. Iya tuku mobil. Kira-kira ditikon dia. Paling ya korupsi. Iku penyakit hati. Ono penyakit hati yang namanya dengki. Ngrusoi tanggane. Tanggane bahagia, sedih. Sedih, penyakit bu. Kita yang hadir punya penyakit. Saya ngomongi penyakit ya oke. Saya ngomong. Neng yo duwe penyakit hati. Lho aku so manggung cerita dengan musuh saya aku sombong. Iku penyakit. Jadi wong sombong iku penyakitnya, wong iki penyakitnya banyak, Pak. Sombong penyakit. Iku rata-rata sing sombong ku wong sugih. Nak sugih rada sombong member, Pak ya. Rada pantes gitu, Pak ya. Wis ra duwe kemaki ireng bertekil sombong. Apa? Ndap. Aku manut jenengan wae kan. Nah, ana penyakit sing jenenge riya. Ibadah salat kuwi nek ora ati-ati ning manahe iso riya. Maca Fatihah dipuaseh-puasehke. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Sangking tenanane pada melakiru kedawan. Mergo ana rasa riya ben dilem makmume. Jok suwen le kul huwae. Jadi penyakit hati itu banyak. Sombong, takabur, ujub, banyak. Nah, Rasulullah SAW ini disucikan oleh malaikat Jibril dan Mikail. Hatinya Rasulullah itu diisi ilmu. Ilmu. Hatinya Rasulullah ini diisi iman. Hatinya Rasulullah diisi Islam. Hatinya Rasulullah diisi yang namanya ihsan. Pramila, mari jaga hati kita. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Lagu di Agib. Jadi hati, kata Nabi, kalau hati kita ini sehat, maka semuanya sehat. Kalau hati, penyakit yang susah disembuhkan itu adalah penyakit hati. Takono Pak dokter, mumet ngrasake penyakit hati, ono penyakit sombong diobati. Sing ngobati berarti diri kita penyakit riak gone Pak dokter spesialis riak ada? Enggak ada. Soalnya spesialis jantung, paru-paru. Ning spesialis penyakit hati yang bisa mengobati adalah diri kita sendiri. Nah, setelah itu Rasulullah baru diisrokan. Diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Banyak keterangan, ada yang mengatakan jarak Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu ada yang mengatakan 1.200 kilo, ada yang mengatakan 1.300 lebih, ada yang mengatakan 1.500 kilo. Normalnya waktu itu ketika ditempuh membutuhkan waktu 1 bulan. Berapa? 1 bulan. Akan tetapi perjalanan ini dilakukan Rasulullah tidak ada semalam. Sebelum subuh Rasulullah sudah sampai di Masjidil Haram. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah ujian besar. Ujian iman orang-orang Mekah waktu itu. Yang sorenya iman, paginya kembali ke kafir. Karena tidak mempercayai yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah ngarang. Ngapusi. Dianggap orang masuk akal. Masa perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik langit 7 sampai Sidratul Muntaha hanya ditempuh kurang lebih 1 malam. Maka banyak yang tidak percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Gelar Abu Bakar berikan As-Siddiq itu diantaranya ketika pulangnya Isra Nabi Muhammad SAW, orang yang mempercayai peristiwa perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal, Abu Lahab, ngarang Muhammad itu, ngarang. Padahal Nabi Muhammad sudah tantang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Coba kalau kamu memang benar sampai ke Masjidil Aqsa, ceritakan bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad ngitung lawangi lu bener. Dibisiki malaikat Jibril. Karena yang disampaikan Muhammad adalah wahyu. Disuruh nyeritakan perjalanan Nabi Muhammad, diceritakan sampai detail. Akan tetapi Abu Lahab dan Jahal tetap tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini hanya bisa diterima oleh namanya iman. Tidak bisa diterima dengan akal. Maka ini pendekatannya adalah pendekatan iman. Nah, di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra ini Rasulullah diberikan gambaran kelak ketika engkau dakwah, Nabi Muhammad ditunjukkan berbanyak peristiwa.
Tapi sebelum peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW ketika Isra itu, Rasulullah itu diajak transit oleh malaikat Jibril itu 5 tempat. 5 tempat. Pertama, Rasulullah ketika perjalanan diajak turun di Madinah. Rasulullah dikatakan, wahai Muhammad, kelak engkau disinilah tempat hijrahmu. Maka Islam berkembang waktu itu di Madinah. Waktu itu namanya kotanya Yasrib. Akhirnya berubah menjadi kota Madinah. Kurang lebih 13 tahun Rasulullah di Madinah. Pulang ke Mekah sudah membawa pasukan 10.000. Akhirnya melakukan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah tanpa tercecer darah sedikit pun. Orang Mekah bingung, takut, wedi, karena dibawakan pasukan kurang lebih 10, dikira ingin menghancurkan kota Mekah, tetapi Rasulullah datang dengan membawa perdamaian. Akhirnya karena kejadian itu banyak orang Mekah yang kemarin tidak beriman, akhirnya menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena kepandaian Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam. Akhirnya Rasulullah diajak lagi perjalanan. Wahai Rasul, kita turun lagi. Di mana? Kota Madyan. Di mana tempat itu adalah dulu ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa itu sembunyi di kota Madyan. Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat sunnah di kota Madyan. Pertanyaannya, perintah sholat saja belum. Isra Mi'raj kan perintah sholat. Terus bagaimana sholatnya Rasulullah? Di ayat yang lain dikatakan, wa qimis sholata tarafayn nahari minal lail. Jadi sebelum perintah sholat 5 waktu itu, Nabi Muhammad sudah sholat. Sholatnya adalah waktu petang dan pagi, baru 2 waktu. Jadi sudah sholat. Para nabi dahulu sudah melaksanakan sholat. Akhirnya perjalanan dilanjutkan dan Rasulullah diajak turun lagi. Turun di namanya Baitul Lahm. Tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dilanjutkan perjalanan lagi, Rasulullah diajak di namanya Tur. Di mana tempat itu Nabi Musa alaihissalam berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya itu Nabi Musa hanya mendengarkan suara di balik gunung. Nabi Musa sudah tidak tahan. Nabi Musa pingsan karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi dilanjutkan perjalanan, akhirnya Rasulullah sampailah di Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah ditunggu para arwahnya para nabi semua, dan Nabi ditunggu dan diajak sholat, dan Nabi Muhammad menjadi imam dalam melaksanakan sholat. Padahal Nabi adalah Nabi yang paling terakhir, karena Nabi menjadi imamul mursalin, imamnya para nabi. Jadi sebelum itu singgah di 5 tempat. Pertama di mana? Di Madinah. Setelah itu di Madyan. Ketiga di Baitul Lahm. Yang berikutnya di Tur Sina. Kelima di Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu banyak peristiwa yang dilalui Rasulullah. Gambaran kelak umatmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad itu diberikan gambaran, ditunjukkan ana wong wadon. Tapi dagingnya itu dimakan sendiri. Daging jipuk pangan, diambil dimakan, tumbuh makan. Medeni, Pak. Padahal ning pinggir dalan Lamongan banyak itu. Daging bebek, daging ayam, ono sate barang, Pak. Lah iki kok daging yang sendiri dimakan sendiri. Rasulullah heran. Wahai Jibril, kenapa orang itu aneh?
Wong daging-dagingnya sendiri kok dimakan sendiri. Tumbuh ambil, makan. Siapa itu wahai Jibril? Itulah para wanita ketika di dunia yang sering membuka auratnya. Membuka auratnya. Kalau di Pelamongan ora ono. Alhamdulillah. Jadi orang yang membuka auratnya itu kelak nanti di akhirat dia akan makan dagingnya sendiri. Coba jalan-jalan ning mall kono, Bu. Bingung saya nyawang. Ono kok pating pecotot, klambi kurang, dinggo. Kaine kurang atau gimana itu? Disawang piye ora disawang? Eman. Imane kuat imane. Sing ra kuat ki improne. Ya, lha iki nom-nom iki. Aku balik di bojo. Lha iki nang bojo. Lato. Jadi nutup aurat itu hukumnya wajib. Ada batasan-batasan yang harus ditutup, terutama kaum hawa. Coba jalan, apalagi di pantai. Mumet ngerasake. Daripada mumet nggak usah ke pantai. Kacamata tembus kan? Tembus. Ini gambarannya. Oleh karena itu, ini peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah. Mari ditutup aurat kita, putra putri kita untuk menjaga menutup aurat. Banyak lagi. Nabi Muhammad SAW ditunjukkan kepala ini dipukul-pukul sendiri, dia hancurkan sendiri pakai palu, tak, mancrot, acur, remuk, jadi lagi, hancur, jadi lagi, pukul, hancur. Akhirnya Nabi heran, ini orang kok bento, kepala-kepalanya sendiri dihancurkan sendiri. Akhirnya Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapakah orang itu yang kepalanya dipukul-pukul sendiri, dihancurkan sendiri itu? Jibril mengatakan, itulah gambaran umatmu yang ketika mendengarkan adzan sholat tidak segera melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ditinggalkan. Masjid adzan, Allahu Akbar. Lah sholat meneh. Oh, kenapa kok sholat? Ayo. Panas kupingnya. Ono sing malah tahu. Wis tahu. Sholatnya berat. Tidak mau melaksanakan jarene iman. Tadi di depan, tasdiqum bil qalb wa israrum bil lisan wa amalum bil arkan. Islam agama kita memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, mari ini memperingati Isra dan Mi'raj. Hari ini kemarin itu adalah ulang tahun perintahnya. Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan sholat. Yang kemarin sholatnya mohon maaf masih ada yang bolong. Mulai malam hari ini subuh nanti melaksanakan ibadah sholat sampai 5 waktu. Jadi kita tingkatkan dengan memperingati Isra dan Mi'raj ini, kita tingkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita. Kuantitas maksudnya apa? Yang kemarin 5 waktu baru bisa 4 atau 3 waktu, mulai hari ini 5 waktu. Yang kemarin sholatnya baru sholat waktu wajib, mari kita tambah waktu sholat kita, sholat qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Jadi ketika kita ingin
makom kita, derajat kita tinggi di mata Allah, maka bangunlah malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang banyak yang lain tidur, kita bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin sholatnya belum berjamaah, mari Masjid Al-Muslikhun ini kita ramaikan dengan sholat jamaah. Setuju? Mantap ngono jawabnya. Setuju? Katuk. Ngendikani Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman dengan datangnya hari akhir. Jadi makmurkan masjid itu banyak, digunakan sholat jamaah. Tadi disampaikan ketua yayasan, masjid digunakan untuk kegiatan pembaca Al-Quran. Mari putra putrinya dititipkan di masjid agar menjadi anak yang soleh dan solihah, yang bisa mendoakan kedua orang tua keduanya. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga ditunjukkan ada orang kukunya itu panjang-panjang, yang terbuat dari baja. Untuk apa? Mencakar wajahnya sendiri. Wajahnya cabik-cabik, cakar, kembali, cakar. Ini orang bento juga. Wajahnya sendiri dicakar-cakar sendiri. Padahal ketika di dunia yang ibu-ibu satu hari berkaca 10 kali untuk melihat wajahnya, meh sumbangan dandan, meh ke tetangga dandan, meh ke mall dandan, lipstiknya kandel apa tipis baleni meneh. Lah ngene pas ning akhirat kok dicakar-cakar sendiri. Aneh. Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah orang ini wahai malaikat Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah umatmu kelak wahai Rasulullah, ketika di dunia pekerjaannya rasan-rasan." Napa Pak? Rasan, gremengi tonggo, hibah bahasa Kaire. Bahasa Arabnya hibah. Hanya mencari kekurangan orang lain. Setiap hari dasang desa metani apa Bu ya? Metani. Nemboy lali metani. Ora ya, tak kandhani makane lara. Jadi mencari kesalahan orang lain. Setiap hari menghibah. Ini nanti di akhirat wajahnya dicakar-cakar sendiri. Wahai para grup rasan-rasan, dengarkan hasil Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Rasan-rasan itu memang jadi hobi ya. Sari, piye bismillahirrahmanirrahim rasan-rasan kan. Jadi si mana-mana itu sekarang rasan-rasan. Tidak kaum Hawa, kalau dulu trennya kaum Hawa. Sekarang bapak-bapak melu-melu. Nggih, Pak. Nggih napa mboten, Pak? Rasan, kadang Mbak Khoridun ya rasan-rasan kok. Ya Pak Khoridun. Gayane rasan. Yuk, wis denger belum kae tak kandhani. Kayak bar tuku mobil. Padahal kerjane ya ngunang-ngono wae, Bu, mobil ya. Rasan. Aku enggak nyebut jeneng lho ya. Sing teko rumah saya mengko engko dibadi. Tak kandhani. Aja kondo. Jenengan iku tak anggap bestiku lho. Nara bestiku ora tak kandhani. Aja kondo. Tak peseni. Ketemu tanggane ning perapatan. Diomongi meneh. Yuk. Wis krungu durung? Apa? Kae lho pojokan. Bar tuku mobil, krungu jare korupsi.
Sampeyan kan kanca cedhakku tak kandhani, aja kandha-kandha. Ketemu kancane neh blonjo isuk-isuk. Kandha-kandha meneh. Nek ora kowe ra tak kandhani yo. Pokoke aja kandha, judule aja kandha. Akhire sak kampung ngerti gara-gara aja kandha-kandha. Iki umum, sana sini sama saja. Entah, Rasulullah sudah diberikan gambaran bahwa kelak gambar umatmu itu ketika engkau dakwah, maka akan kau temui orang rasan-rasan. Oleh karena itu, mulai malam hari ini yang biasanya rasan-rasan, lanjutkan nih. Mulai dikurang. Yang saya nak tukang rasan-rasan, gak rasan-rasan ki lambe iki rasane gatel kok, Pak. Nggih napa mboten? Hambat. Paling enak itu memang metani tangga. Paling coba kita ini mengoreksi diri kita, tidak pernah. Jarang orang yang mengoreksi diri sendiri. Nah, kayak ketemu RT kan yo kali. Yo rasan, sadurunge acara dimulai judule rasan. Ora lanang ora waduk padha wae. Iki barang paling yo rasan-rasan. Ora salah. Ora salah. Nah, Rasulullah dikai gambar. Banyak ini kalau tak ceritakan sampai subuh Pak Heridin rahasia. Jadi banyak lagi Rasulullah itu diberikan gambaran apa? Rasulullah pernah diberikan gambaran ono daging sing apik mateng enak. Ono daging sing busuk terus sudah bersingkat. Malah orang ini enggak milih daging sing seger, malah milih daging sing busuk terus sudah ada singkatnya. Aneh apa betul? Aneh, gendeng ini. Bento. Sumanto man daging wong yuk. Neng penjara malah mangan daging cecek. Dia apa betul? Akhirnya Rasulullah tanya, wahai Jibril, ini siapa wahai Jibril? Ada orang daging segar enak malah milih daging yang busuk dan bersingkat. Wahai Rasulullah, itulah umatmu ketika di dunia pekerjaannya adalah pelakor. Apa? Pelakor. Ngerusoi bojone tanggane. Wis duwe bojo sing halal malah milih lirik kumpul karo bojone liyane. Ana apa ora ning kene? Muga-muga ora amin Allahumma amin. Sing paling bento meneh kapan kae ning TV mertua nyikat anak mantune. Pengalaman? Nah. Malah mertuane, anake kerja mboke karo bojone malah keroan kerja. Iki sok ning akhirat mangan daging sing busuk tur bersingkat. Dino iki mau ana berita Pak Tiri nyikat anake. Iki tambah bento. Cilik digedhekno, gedhe sawang ayu pek dhewe. Ora genah iki. Iki wis zaman akhir. Zamane wis kentir. Ora kentir piye wong anak-anake dhewe malah mbuh aku ora krungu. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini singkat, banyak hal yang diberikan Allah. Akhirnya singkat cerita tentang pelajaran ini, Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, dikawal oleh malaikat Jibril dan dikawal dinaikkan dengan buruk. Di langit satu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam, bapaknya manusia. Nabi Adam alaihis salam. Assalamualaikum ya Nabi Adam. Jawab,
Waalaikumsalam. Siapa yang datang wahai Jibril? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan untukmu wahai Muhammad. Naik lagi. Ketemu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Sama seperti di langit pertama. Assalamualaikum Nabi Isa wa Nabi Yahya. Waalaikumsalam. Keberkahan untukmu wahai Muhammad. Naik ke langit 3, ketemu Nabi Yusuf alaihissalam. Naik langit ke-4, ketemu Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit ke-5, ketemu Nabi Harun alaihissalam. Naik langit ke-6, bertemu Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit 7, bertemu Nabi Ibrahim Khalilullah. Dan setelah itu Jibril berhenti untuk menghantarkan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku hanya sampai di sini untuk menghantarkan. Sekarang silahkan engkau bertemu dengan Rabbmu, bertemu dengan kekasihmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril mengatakan, andaikan ku geserkan kakiku selangkah pun, maka akan hancur lebur tubuhku karena atas kekuasaan Allah. Dan ini makomi, wilayah hanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka Nabi Muhammad menjawab, assalamu alayka wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Akhirnya Allah Muhammad bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Muhammad turun di langit ke-6 inilah Nabi bertemu dengan Nabi Musa, dicegat apa maksudnya? Dihentikan. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, kau bertemu Rabbmu, diberikan apa? Diperintahkan apa? Saya diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Bayangkan Pak, 50 waktu, bukan 50 rakaat loh ya. 50 waktu. Kira-kira Pak, nak kon sholat kok 50 waktu. Ndak kober rasan-rasan Pak. Kober ndak? Yuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kumpul adus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana betul? Oke, main pengajian deket tendok Allahu Akbar, Allahu Akbar. 50 waktu. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada Allah bahwa umatmu itu tidak akan sanggup. Mintalah keringanan untuk diturunkan, jangan 50 waktu. Naik, kurang 5. Tanya Nabi Musa lagi, berapa? Turun 5. Oh enggak kuat. Ora kuat. Wong 5 waktu wedo tuntek rek. Pemenah 50 waktu. Subuh lho jam 8 datang ini. Usolli subuhu kawanan. Rakaat ini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Apa? Karipan bengi jagongan sampai jam 3. Rasan-rasan. Neng segoku kucing rasan-rasan. Kopi, rokok, jarum super, sak bungkus ora krasa. Teko ngomapek. Turu andan ora krungu, sing andan metu meneh. Asyhadu menenan. Apa? Ora krungu. Akhirnya naik turun. Akhirnya Allah tetapkan 5 waktu. Itu pun Nabi Musa minta agar Nabi Muhammad naik lagi untuk minta keringanan. Nabi Muhammad jawab, wahai Nabi Musa, aku malu dengan Allah. Allah sudah turunkan 45 waktu. Masa saya minta kortingan lagi? Saya malu. Akhirnya Allah mengatakan 5 waktu pahalanya sama 50 waktu. Jadi pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi inilah kisah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan ibadah sholat 50 waktu.
waktu. Pertanyaannya, sudahkah selama hidup kita ini kita sudah melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah sejumlah 5 waktu itu? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mi'raj dengan Allah, diundang langsung oleh Allah untuk menghadap, kita pun bisa mi'raj dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan sholat. Sholat itu adalah media yang diberikan Allah untuk kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah terdengar adzan, itu harusnya kita bahagia karena diundang sang kekasih kita, diundang oleh Allah yang memberikan kehidupan, yang memberikan rezeki, umur panjang, kesehatan. Harusnya bahagia. Coba ada yang di sini kok nunggu adzan. Kapan adzan? Kapan adzan? Adzan tuh kecuali bulan Ramadan. Gini apa betul? Adzan telah semenit, jadi tak mirip piye iki semenit orang adzan iki piye? Iku cuma waktu Ramadan. Coba waktu yang lain. Wah, aku nunggu sholat, nunggu adzan jam 11 wis ning masjid. Jajal sesuk telehi Pak Tamir ana ora itu? Ora ana. Sebab selama ini sholat yang kita laksanakan hanya menjadi kewajiban. Sholat hanya dirasa hanya menjadi beban. Nak ora wajib, ora sholat. Maka sholat kita rubah. Sholat adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi sholat itu kalau senang, krungu adzan, wah girang. Sholat ketemu Allah, ketemu kasih. Aja kaya iki yo ditelepon kekasih wae, asik ora turu, medhap-medhap turu ngipi ngigo. Bayang-bayangan tok. Iki kaya aku ndek nom biyen. Nggih napa mboten? Sandale mlaku trok-trok iki lho hafal wong seneng iku. Nggih napa mboten, Pak? Aku lo ngalami kok. Zaman sekolah SMA yo ngalami, sandale kae mlaku ya. Ketak-tok kae. Krasa. Sebab sing mlaku sing nengi, coba sing diseri. Dalian lewat meneh. Yuk, kuwi meneh sing lewat. Coba sholat itu begitu. Adzan dirungono seneng, haru menunggu panggilan Allah, sang kekasih. Kekasih sungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang selalu memberikan. Kita minta diberi, tidak minta pun diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok sholat doa rasa-rasa. Sholat ya mergo kewajiban. Makanya abot. Sholat hanya dijadikan kowe beban. Ono meneh kanca kula, Pak. Ora sholat Kang. Piye yo aku kuwi meh nglakoni sholat urung iso. Aku iki rumangsa reget isih kotor. Wong rumangsa kotor kok malah ora sholat. Bento ndak? Bento. Justru dengan sholat Allah lebur dosa-dosa kita. Dengan air wudhu maka rontok dosa-dosa kita. Tapi kok ono sing ngomong poso gelem, Pak. Padahal rekoso poso apa sholat? Susah puasa atau sholat? Puasa mesti ora mangan kok. Satu dari pagi sampai maghrib baru makan, baru minum. Lebih sholat paling 5 waktu, 5 menit. Ora ono 5 menit. Ono yang ada sholatnya 5 menit. Pret 5 menit. Wong sholat ke apa kuwi? Ayate panjang-panjang gremengi kok. Kok saya itu pernah ngimami digremengi ditemoni ning omah. Pak, imame salate aja dawa-dawa, Pak. Ayate aja dawa. Terus apa? Ya kulhu wae, kulhu sing cendah-cendah. Salat. Quran yang kita baca ini adalah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Kita membaca ayatnya Allah sama saja kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat. Jadi salat ini adalah cara Allah, media Allah yang diberikan kepada umat Muhammad untuk mi'raj, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau salat itu yang sungguh-sungguh. Aja salat tok dik assalamualaikum tok dik assalamualaikum. Pemene kok delo ngas Ramadan traweh kae. Obar, kum, assalamualaikum. Ramain. Wong ketemu Gustawa kok kamkum tok. Min, dolin min. Ngono Pak, ning TV lho Pak. Dolin min. Nun, obar. Assalamualaikum. Iki ora tenanan iki Pak. Iki salat iki komunikasi. Namanya silah. Salat itu asal katanya silah. Silah itu adalah menyambung. Menyambung siapa? Antara ruh kita dengan Allah Subhanahu. Sing tenanan salat itu. Salat itu adalah doa-doa. Maka di antara dua sujud kita ini kita diajarkan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Itu doa Pak. Rabbi firli, duh Allah ampuni kula. Warhamni, rahmati kula. Wajburni, cukupkanlah apa? Semua kebutuhan hidup kita. Wajburni, warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Diangkat derajati. Warzukni, ya Allah anugerahkanlah rizki kepadaku. Iki rizki, aku bingung ngombene wong akeh ngene. Gawa balik, bungkus ah. Plastik. Warzukni, berikan rizki kepadaku. Wahdini, tunjukkanlah aku. Wa'afini, ya Allah berikanlah kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, hapuslah dosa-dosaku. Jadi nak sholat kuwi diangen-angen maknanya. Ojo bebel-bebel Obar. Makanya sholatnya tidak apa ya? Tidak tumanina, tidak apa ya Pak ya? Kalau bahasa saya itu ngelabet bekas, tidak bekas. Kalau di dalam ayat itu kan gini, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Satemene salat iku iso nyegah perbuatan kejilan mungkar. Saiki salate yes. Maksiate oke. STMJ. Salat terus maksiat jalan. Plek. Salat subuh salat, tapi ya main kartu, main duwe. Apa capsi ikhtiar. So jawab ae ikhtiar. Kewajibannya ikhtiar. Ikhtiar. Nah, jadi salat niku media yang Allah berikan untuk kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat, kalau yang sesungguhnya salat itu ya agak lama. Karena diresapi Allahu Akbar. Ono sing Allahu Akbar. Saking khusyuke. Saking kancaku mondok mrene Allahu Akbar. Saking aku khusnudon kepingin ketemu Gusti Allah. Karena ada yang mengatakan paling tidak ketika engkau sholat adalah
Ketika engkau sebut asma Allah adalah Allahu Akbar. Makanya gayanya macam-macam. Penting Allahu Akbar. Ono sing Allahu Akbar. Kampus bilang-bilang yo. Allahu Akbar. Ono iya muter-muter. Karena mungkin kalau husnudzon mawon, husnu iku cara mungkin dengan cara itu dia bisa ketika sebut takbiratul ihram Allahu Akbar, iya ingat sama sing penting Allahu Akbar keliru ngisor wis penting orang ngisor. Keliru ngisor mau umat. Sauto. Jadi takbiratul ihram. Kenapa dikatakan itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah ketika sudah melakukan takbir, tangan sudah berdesrekat, diharamkan melakukan perbuatan, ucapan di luar aturan sholat. Sholat tapi pancal-pancalan batal. Sholat, minggir, sholat batal. Kalau sholat meneh Allah Akbar, mangan selilit, leh jajan mie ayammu sing 15 sithik. Mana nanggung sholat batal. Makanya sholat sadurunge sholat disunah nakon siwakan itu sikatan lah, gosok gigi lah. Keren gue siwak kayak, sing sunah itu gue siwak, kayu siwak, pring cocok malah untung mau botol. Hah? Gawas kayu siwak. Naran di siwak yang nganggo gosok gigi. Kepepet menera gosok gigi yang nggo sarunge ora apa-apa. Ora apa-apa ora najis. Neng yo mbangeti ngono wae. Tujuannya apa? Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mulut kita bersih. Tidak ada sisa-sisa sate. Tidak ada sisa daging bebek. Khawatir sholat sampai jasian-asen sithik. Iku kok celempet ning untu. Ditokno. Men ditokno nanggung. Lek batal. Ana sing ngono kuwi. Ana. Teko wong e. Pak Herudin paling. Pak Herudin paling. Ha iki batalna salat. Jadi sholat itu harus dipahami secara syariat, dipahami secara ilmu fikih, dan dipahami dengan ilmu hakikat. Nak sing batalno sholat kuwi ilmu syariat, ilmu fikih. Ning nak wis hakikat kuwi nggone ati. Sholat makane kudu khusyuk, sholat itu hudur, sholat itu kudu hadir atine ning Gusti Allah. Ya dhewe iki sholat malah kelingan sembarang ya Pak. Gini apa badan? Aku dewe nak sholat kunciku hilang ki mbak sholat kok. Ketemu. Wah bar, kunciku ning timu ya. Oh, ning dhuwur lemari. Ning dhuwur. Ini kira-kira sing teko ya padha wae. Iya ra? Iku makome awake dhewe. Jajal kok. Ibu-ibu iki lah. Wis sholat kok godhog banyu. Wis sholat, oh bang sholat dhuwur, godhog banyu. Tuh, kobong borak. Kobong kok. Jangan-jangan tek iki banyune anu. Aku dhewe tahu kok, Bu. Tak yo ngakoni wong pengalaman kok. Tak kira ya padha wae lah. Ya napa mboten? Berarti salate khusyuk tenan. Mergo mikir godhog banyu karo ngeleng-eleng kucing. Pancen ngono kok, Bu. Sampeyan kula siyen pas kuliah siji. Anggere entuk ide malah pas salat to, Pak. Pas Waduh, heran kula, Pak. Jadi pas salat. Padahal ngimami aku, Pak. Oh? Ora tak sengaja wong kelingan dhewe. Kelingan ki apa? Mintuk ide pas salat. Padha wae. Tapi husnudzon beda. Mungkin jenengan luwih khusyuk daripada
Ning paling boten nalikane salat iku kudu ngerti syarat lan rukune. Kudu ngerti sing batalna salat. Kersane napa? Salate tambah sempurna, iso khusuk, iso hadir, hudur atine marang Gusti Allah. Iku sing jenenge salat. Jam pira, Bu? Duh, 10:30, Bu. Dilanjut? Sholawat aja Kang, sholawat Kang. Terbang mumin kanggo Kang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Yes. Nah, niki kisah singkat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya oleh-olehnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintahnya Allah untuk umat Islam untuk melaksanakan ibadah salat. Oleh karena itu, mari salat kita tingkatkan kuantitas kita tingkatkan kualitas kita dengan cara apa? Kita belajar tentang ilmu salat agar salat kita semakin hari semakin baik sehingga salat kita bisa hadir, bisa hudur, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi salat khusyuk itu memang angel, Pak. Susah. Ning kudu ikhtiar, kudu usaha. Dengan apa? Dengan belajar ilmu syariat, belajar fikih, dengan ilmu hakikat. Belajar syarat rukunnya sholat, batalkan sholat dan sebagaimana. Rasulullah SAW terakhir ini. Rasulullah SAW itu pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Merintahkan kepada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib itu keponakan juga menantu. Keponakannya juga menantu karena memperistri Fatimah. Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau bisa sholat khusyuk? Bisa ya Rasul. Bisa. Betul, bisa. Coba kalau engkau nanti bisa sholat khusyuk, maka akan kuberikan hadiah kepadamu sorbanku yang berwarna hijau. Apa Bu? Berwarna hijau. Kira-kira jenenge tak ikilah larutan cap kaki 3. Akhirnya Ali bin Abi Thalib sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alabdalin. Amin. Harus cerita? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersolat Ali bin Abi Thalib didawi Nabi Muhammad. Piye Ali bin Abi Thalib? Piye salatmu iso khusyuk? Pas salat sampean kelingan apa? Kelingan sorban warna ijo. Iku klase makome Ali bin Abi Thalib.
Apa meneh kelas Mustain mbek Pak Khairuddin. Lewat mono kelingan bebek, kelingan tulisan bebek Lamongan. Apa meneh kono mono perawan lewat roke cendak. Wah, mumet meneh. Salat bayang-bayangan, rok cendak, rok cendak. Ali bin Abi Thalib mengakui bahwa ketika sholat tadi ingat sorban yang warna hijau. Jadi sholat khusyuk itu memang berat. Tapi harus ikhtiar, harus berusaha dengan cara tadi memahami semua gerakan-gerakan sholat, memahami semua bacaan-bacaan dalam sholat. Karena sholat adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikane ngeten. Sampeyan tilpunan karo wong Inggris. Sampeyan ra paham bahasa Inggris. Kira-kira ngomongin apa? Thank you, ngono tok paling. No, what? No, what? What listrik kuwi. Ora paham jam. Sana ngalor ngidul ngomong ngalor, yes. Cuma yes. Tak kaplok kok yes. Padahal ngomongnya tak kaplok, yes, kaplok. Wong ora paham bahasane, ora paham karepe. Maka kalau kita ingin paham, saya sudah umur 42 tahun kurang nanti April. Sholat sejak umur 8 atau 9 tahun yang lalu. Berarti sudah berapa puluh tahun saya sholat. Kira-kira aku sholatnya paham ora? Wis kelabet, sudah membekas dalam hatiku, dalam perbuatan keseharianku atau belum? Jenengan sebaliknya, sudah berapa usianya? Sudah berapa lama sholatnya? Berapa kali kita sebut asma Allah di dalam setiap hari? Berapa kali kita sebut takbir Allahu Akbar? Berapa kali kita membaca Fatihah dalam sehari? Paling tidak 17 kali dalam sehari. Paham atau tidak baca kita? Agar kita sholatnya semakin baik, mari mulai sekarang kita pahami semua bacaan sholat. Paling tidak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Ojo nunggone mbah dukun, jaluk ning Gusti, ud'uni astajib lakum. Bermintalah engkau kepadaku, maka Allah akan memberikan. Jadi sekali lagi, mari kita tingkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita agar semakin baik dan baik. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kayak sudah ngantuk nih. Dereng ngarang ngantuk, aku sih ngantuk ibu. Kalau mau tinggal main Pak Khairuddin, ojo suwe-suwe Kang, kira-kira 45 menit lah. Aku sampai jam 12 ya siap. Boten, kula boten. Makaten ingkang saged kula aturaken mbok pilih banyak salah kata, banyak menyinggung perasaan panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj ini semakin memperkuat iman dan takwa kita Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah kita laksanakan sholat kita 5 waktu dalam kondisi apapun, seperti apapun, jangan pernah kau tinggalkan sholat. Ya, sekalipun dalam kondisi seperti apapun, jangan sampai kita tinggalkan sholat. Jangan kita hidup sekali dan sholat sekali karena disolatkan orang lain, yaitu di masjid, karena sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supe. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصفي بها القلوب وتندلك بها العصب وتلين بها الصحب وعلى آله وصحبه إليه منسوب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا فارس الهم يا كاشف الهم يا من به يغفر ويرحم اللهم نسألك السلامة في الدين وفتح في الجزادنا وزدا في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هونا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعبد الحساب ربنا لا تزغ أنا بعد هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لهم الفاتحة آمين الحمد لله إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh